Di bawah langit kelabu medan perang modern, di antara asap ledakan dan puing bangunan yang runtuh, bergerak sebuah kendaraan yang tidak diciptakan untuk duel kehormatan antar tank, melainkan untuk berburu ancaman yang tak terlihat. BMPT Terminator. Rusia melaju perlahan, laras ganda 30 mm mengarah ke segala sudut, sensor termalnya menyapu jendela, atap, dan celah terkecil tempat kematian biasa bersembunyi. Inilah mesin yang lahir dari trauma perang kota, dari pelajaran pahit Grozny, Aleppo, hingga Ukraina. Saat tank-tank utama menjadi simbol kekuatan, BMPT hadir sebagai bayangan pelindungnya, diam, brutal, dan tanpa romantisme. Kehebatannya bukan pada satu tembakan besar, melainkan hujan api yang tak memberi ruang bernapas bagi musuh. Dalam perang modern, ancaman datang dari infanteri kecil dengan rudal murah, dari drone senilai ribuan dolar yang mampu menghancurkan mesin jutaan dolar. Dan di tengah realitas inilah, Terminator menunjukkan alasan keberadaannya, bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk memastikan tank tetap hidup 1 menit lebih lama, dan 1 menit itu bisa menentukan kemenangan atau kehancuran. Baru-baru ini, medan perang membuktikan satu kebenaran yang tak bisa lagi diabaikan. Tank sendirian adalah target. Di Ukraina, dunia menyaksikan bagaimana MBT modern dihancurkan bukan oleh tank lain, tetapi oleh drone FPV, tim A, TGM kecil, dan serangan dari sudut yang tak pernah dirancang dalam doktrin perang dingin. Inilah konteks di mana BMPT menjadi relevan kembali. Kendaraan ini bukan konsep lama yang dipaksakan, melainkan jawaban terhadap kekacauan medan tempur saat ini. Saat infanteri sulit bergerak mendampingi tank karena artileri dan drone, BMPT mengisi kekosongan itu. Ia menembak cepat, bereaksi dalam hitungan detik, dan tidak bergantung pada koordinasi manusia yang rapuh di bawah tekanan ekstrim. Baru-baru ini, laporan penggunaan BMPT menunjukkan perannya sebagai penekan zona, kendaraan yang membuat area sekitar tank menjadi ruang kematian bagi musuh. Bukan spektakuler, tidak viral, tetapi efektif. Dan dalam perang modern, efektivitas adalah mata uang paling berharga. Dalam doktrin lama, tank dilindungi infanteri. Dalam realitas baru, infanteri sering terlambat, terpisah, atau tertekan. BMPT muncul sebagai jawaban struktural, bukan solusi sementara. Rusia memahami bahwa kehilangan tank bukan sekadar kerugian material, tetapi pukulan psikologis, logistik, dan politik. Disinilah Terminator berfungsi sebagai penutup celah fatal. Dengan banyak laras, banyak sensor, dan banyak arah tembak, BMPT mematahkan keunggulan musuh yang bergantung pada serangan mendadak. Baru-baru ini, konsep ini tidak lagi diperdebatkan di atas kertas, ia diuji di lapangan. Hasilnya jelas, unit tank yang didukung kendaraan pendukung tembak berat memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi. BMPT bukan pengganti infanteri, tetapi jembatan antara baja dan manusia, antara reaksi mesin dan insting tempur. Selama bertahun-tahun, BMPT diproduksi dalam jumlah kecil. Ia dianggap niche, mahal, dan terlalu spesifik. Namun baru-baru ini, paradigma itu berubah. Rusia mulai melihat BMPT bukan sebagai kendaraan tambahan, tetapi sebagai komponen sistemik dalam perang jangka panjang. Produksi ditingkatkan, sasis lama dimodernisasi, dan lini industri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan baru. Produksi besar-besaran bukan soal jumlah semata, tetapi soal sinyal strategis. Rusia bersiap untuk perang yang panjang, melelahkan, dan brutal. BMPT diproduksi bukan untuk parade, tetapi untuk aus, rusak, diperbaiki, dan kembali ke garis depan. Dalam konteks ini, Terminator bukan simbol teknologi mutakhir, melainkan alat perang pragmatis, cukup kuat, cukup murah, dan cukup mematikan. Produksi BMPT dalam jumlah lebih besar menciptakan efek yang sering diabaikan, efek psikologis dan taktis terhadap musuh.
Infanteri anti-tank yang biasanya menunggu tank lewat kini harus menghadapi kendaraan yang memang dirancang untuk memburu mereka. Drone operator harus bekerja lebih cepat, lebih jauh, dan dengan risiko lebih besar. Setiap BMPT yang hadir memaksa musuh mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk satu target. Inilah perang kelelahan. Bukan tentang satu kemenangan besar, tetapi tentang menguras lawan sedikit demi sedikit. Dalam skenario ini, BMPT menjadi alat ekonomi perang, mengorbankan amunisi murah untuk melindungi aset mahal. Dampaknya tidak instan, tetapi kumulatif, dan baru terasa setelah bulan-bulan pertempuran. Berbeda dari platform lama yang kaku, BMPT terus mengalami adaptasi. Peluncuran varian, peningkatan perlindungan terhadap drone, integrasi sistem pengintaian yang lebih baik, semuanya mencerminkan satu hal. Perang kini menjadi laboratorium hidup. Baru-baru ini, setiap peluncuran bukan sekadar pengumuman industri, tetapi refleksi dari pelajaran berdarah di medan tempur. Rusia tidak mencari kesempurnaan, tetapi ketahanan. BMPT dirancang untuk bertahan dalam kekacauan, bukan untuk tampil indah di brosur. Inilah filosofi produksi besar-besaran, membuat sesuatu yang cukup baik, lalu membuatnya banyak, dan terus memperbaikinya sambil bertempur. Jika perang saat ini adalah gambaran masa depan, maka BMPT bukan anomali, melainkan pendahulu. Negara lain mulai memperhatikan konsep ini. Kendaraan pendukung tembak berat yang fokus melindungi MBT dari ancaman asimetris. Produksi besar-besaran BMPT menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi bertaruh pada duel teknologi tunggal, tetapi pada sistem tempur berlapis. Tank, BMPT, drone, artileri, semuanya saling terhubung dalam ekosistem perang modern. Dalam analisis jangka panjang, Terminator bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling tahan lama. Dan perang modern tidak dimenangkan oleh kilatan sesaat, melainkan oleh ketahanan sistem. Tank Terminator Rusia, BMPT, adalah produk dari kenyataan pahit bahwa medan perang tidak lagi adil, tidak lagi heroik, dan tidak lagi memberi kesempatan kedua. Ia bukan senjata yang memesona publik, tetapi mesin yang bekerja dalam bayangan, melindungi, menekan, dan memastikan bahwa unit lapis baja tidak runtuh oleh ancaman kecil yang mematikan. Produksi besar-besaran BMPT menandai pergeseran besar dari perang simbolik ke perang bertahan hidup. Dan pertanyaan paling mengerikan bukanlah seberapa kuat Terminator itu, melainkan jika kendaraan seperti ini menjadi standar, berapa lama medan perang modern masih bisa ditoleransi oleh manusia?